Phoenix Dades Radio Station. Hey, apa kabar? Sore hari ini jam 2 sampai jam 3 nanti ada Dodio Sandra yang nemenin kamu. Dan hari ini aku tidak sendirian karena ada tamu spesial yang akan aku ajak ngobrol. Salah satunya adalah memang satu doang yang aku undang. Dari BPJS Kesehatan ada Gusti Ayu Prita Aristi atau Bu Prita, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Kantor Cabang Denpasar. Selamat sore, Bu Prita. Sore. Sehat hari ini ya, walaupun mendung ya. Astung kara sehat. Astung kara sehat ya. Karena memang harapan kita semua adalah ngomongin kesehatan, pastinya kita sehat, bisa ngobrol, bisa ketemu sama teman-teman ya Bu ya. Betul. Oke, Bu Prita, hari ini kita bakal ngobrol banyak sebenarnya. Mudah-mudahan teman-teman nanti yang sempat dengerin bisa absen ke kita ngobrol nanti. Aku lagi dengerin di WhatsApp, boleh ya? Karena hari ini kita mengambil tema besar adalah akses menjadi lebih mudah dengan Pandawa, layanan administrasi melalui WhatsApp. Berarti ini adalah berkaitan dengan kemajuan teknologi atau transformasi digital. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya, yang harus juga Viners pengen tahu, ini ngomongin tentang transformasi digital seperti apa sih, atau yang bagaimana yang ada dari BPJS Kesehatan. Mungkin boleh dibantu dulu, seperti apa sih Bu maksudnya? Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya Viners. Jadi kita ini dari BPJS Kesehatan memang saat ini sedang galak-galaknya untuk menyampaikan kepada peserta ya, untuk lebih mengoptimalkan layanan secara non tatap muka lewat online. Jadi tujuan kita adalah untuk memudahkan para peserta mengakses layanan di BPJS Kesehatan tentunya lebih mudah, cepat, dan setara seperti itu. Oke. Baik, tapi dengan harapan bahwa mengurangi sedikit tatap mukanya. Apakah memang sudah masyarakat Bali sudah cukup aware? Tapi kadang kalau misalkan saya lewat ke kantor BPJS, masih banyak tuh yang rame kadang. Apa yang mereka tanyakan dan seperti apa pelayanan tatap muka apa saja yang dilayani untuk saat ini? Oke, terima kasih. Jadi memang betul banget. Jadi di kantor kami di kantor cabang Denpasar tidak pernah sepi ya akan kunjungan dari peserta. Jadi kami itu masih melayani peserta yang mau melakukan pendaftaran, melakukan perubahan data, kemudian mau perubahan data seperti itu masih kita layani. Tetapi dalam prosesnya itu kita tetap juga melakukan edukasi kepada mereka yang datang berkunjung ke kantor kami agar tidak terlalu lama mengantri. Jadi kami juga mengedukasi mereka untuk melakukan pendaftaran ataupun mengakses kami melalui Pandawa itu. Oke, baik. Pandawa ini adalah salah satu tools bagaimana mereka berinteraksi sama teman-teman di BPJS Kesehatan gitu ya. Betul sekali. Oke, karena selain Pandawa ada website. Oke. Dan Pandawa ini memang yang sekarang lagi di promote atau disosialisasikan. Oke, berarti ketika ini menarik sih Bu, mungkin kayak obrolan kita. Berarti ketika sudah dikasih tahu, Bapak Ibu sebenarnya ada loh aplikasi Pandawa di mana bisa. Akhirnya mereka jawabannya selama ini sepengetahuan Bu Prita apa? Apakah nggak tahu atau masa sih Bu? Atau kayak apa sih Bu? Iya betul. Memang mungkin teman-teman ataupun peserta itu masih suka untuk berkomunikasi langsung dengan kami ya. Ingin menyampaikan apa tujuan mereka datang ke kantor kami, kantor cabang. Selain juga itu sebetulnya sudah bisa diakomodir di Pandawa itu. Betul. Tetapi mereka pada saat kita edukasi Pandawa itu Oke, mereka bilang, baik, kita berikan flyer biasanya kepada mereka, bagaimana caranya mengoperasiokan Pandawa tersebut, mengakses itu, tetapi mereka masih mau untuk datang ke loket. Nah, itu dia salah satu upaya kami sekarang ini untuk mensosialisasikan Pandawa ini kepada masyarakat ataupun kepada peserta. Oke, saya pengen tanya lagi, itu rata-rata yang akhirnya kayak dikasih flyer, terus ditanya lagi, itu usia baby boomer, millennials atau Gen Z? Baby boomer mungkin. Berarti seumuran bapak saya, om tante saya, yang memang kadang-kala mungkin bukan nggak melek teknologi banget, tapi kadang takut salah. Oke, jadi kalau dapat informasi lebih lengkap dan lebih detail, kayaknya mereka lebih percaya langsung bertatap muka. Walaupun sebenarnya teman-teman tadi atau bapak ibu tadi juga sempat dikasih tahu bahwa ini bisa loh dilakukan secara online. Tapi memang teman-teman BPJS Kesehatan ini akhirnya mendapatkan PR, terus mengedukasi dan juga bersosialisasi. Tapi apa tantangan terbesar dari teman-teman BPJS Kesehatan dalam mengedukasi masyarakat selain yang tadi kayak mereka iya deh tapi masih nanti gitu, ada lagi nggak Bu? Selama ini sih masih seperti itu ya. Jadi tantangan kami itu adalah untuk mengubah pola pikir, mungkin saya bilang ya, pola pikir dari peserta itu untuk dari tatap muka, layanan tatap muka melalui ke layanan online. Karena sebetulnya mereka di dalam layanan online itu ada juga kok cara-cara untuk
bagaimana mengisi formulir-formulir yang ada di situ. Apa saja yang harus disiapkan juga ada di layanan Pandawa itu. Jadi Pandawa itu kita ada 3 menu utama sebenarnya. Nah, ini yang harus kita clearkan. Betul. Jadi kita akan fokus mengenai Pandawa ya. Pandawa ada 3 menu tadi, oke. Betul. Jadi ada menu administrasi, ada menu informasi, dan ada menu pengaduan. Jadi kalau peserta ingin melakukan pendaftaran, perubahan data yang bersifat data, itu mereka bisa melakukan pemilihan pada menu administrasi. Kalau ingin melakukan pengecekan status kepesertaan, ingin mengetahui berapa tagihan yang mereka punya saat ini, itu bisa melalui informasi. Kemudian kalau ingin berkeluh kesah, ada keluhan-keluhan mungkin di layanan kami di kantor cabang ataupun di stakeholder kami, bisa ke menu pengaduan seperti itu. Cukup mudah sebetulnya. Administrasi, informasi dan juga pengaduan betul, tadi. Di mana itu bisa fitur-fiturnya bisa kita cek per hari kali ya. Mungkin hari pertama belum hafal apa sih kalau di administrasi. Ya kan Bu? Bisa. Kadang kan kalau misalkan yang agak dewasa kayak tombolnya aja belum tahu nih, belum nggak di mana. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya teman-teman Viners juga yang ngerasa agak sedikit kurang tahu, mungkin alangkah lebih bagusnya adalah cek tiap hari berkala. Di informasi ada apa, di pengaduan ada apa, di administrasi ada apa. Berarti salah satunya mungkin untuk layanan informasi seperti cek status kepesertaan. Iuran juga. Kadang kan sering, saya nggak tahu faktanya sekarang atau data sekarang itu berapa yang terdaftar dan berapa yang nunggak. Kan kemarin terakhir saya talk show tuh kayak masih banyak yang nunggak. Terdaftarnya udah banyak nih masyarakat Bali, tapi kayak atau lupa bayar atau iurannya belum dibayar tuh masih cukup banyak. Masih ada. Iya kan masih ada, dan makanya ada kemudahan lagi New Rehab 2.0. Nah, terus juga tadi cek screening kesehatan bisa di mana berarti? Lewat mobile JKN itu. Di informasi berarti JKN. Berarti tinggal download dulu aplikasi mobile JKN. Nanti search ke informasi, salah satunya tadi cek status pesertaan, tagihan. Terus administrasi tadi pendaftaran baru. Perubahan data kepesertaan, misalnya yang tadinya mungkin dia bekerja di suatu perusahaan, kemudian sudah tidak bekerja lagi, ingin melanjutkan status kepesertaannya sebagai peserta JKN, bisa melalui administrasi tersebut. Tidak harus datang ke kantor kita mengantri seperti itu kan. Jadi melalui layanan Pandawa ini cukup diakses di rumah saja. Jadi hal itu bisa dilakukan. Menarik teman-teman. Sebenarnya ini kayak dipermudah banget. Jadi kalau misalkan kemarin kamu di handphone cuman install games doang, coba mungkin ditambah lah ditambah mobile JKN dan nanti search fitur-fiturnya atau juga memang manfaatkan untuk fitur Pandawa ini sendiri yang bisa kamu pakai. Nanti akan kita bahas contoh kasus lebih lengkap dan lebih detailnya ya Bu Prita ya. Nanti buat Viners juga jangan lupa dengerin obrolan Doi, bukan mudah-mudahan lagi sih. Sebenarnya ini obrolan bermanfaat yang mungkin saja selama ini sering kamu lewatin, tapi kayak sebenarnya penting. Phoenix Daris Radio Station masih ada Dio Sandra dan juga Kaprita dari BPJS Kesehatan. Tadi kan ngomongin tentang masalah beberapa teman-teman masih demen banget tatap muka, datang ke kantor. Nih, ada satu WhatsApp Bu yang harus kita bahas. Tadi sudah sempat kita bahas secara off air. Ada Koko, katanya dia adalah pendatang di Bali. Saya termasuk anggota BPJS dari pemerintah daerah asal Jawa Timur, Jatim. Saya barusan cek di aplikasi JKN, nama dan NIK saya tidak terdaftar. Bagaimana cara mengaktifkannya? Pertama, yang kedua adalah saya sudah klik sana sini tapi tetap tidak bisa. Apakah bisa diaktifkan di Bali? Gimana, Kaprita? Kita pertama harus kita pastikan dulu. Dalam artian tidak ditemukan itu, dipastikan dulu NIK kita itu sudah online. Dipastikan online, kemudian itu bisa kita cek ke Dukcapil atau ke Halo Dukcapil. Nah, di sana. Kemudian kalau memang mau didaftarkan kembali sebagai peserta yang ditanggung oleh pemerintah Jaktim, tentunya harus dilaporkan terlebih dahulu ya ke pemerintah di sana. Tetapi kalau memang dia sudah berdomisili di Bali, bisa mengalihkan kepesertaannya ke peserta mandiri. Betul. Jadi lewat Pandawa juga bisa. Kalau seandainya tadinya aktif di kepesertaan yang didaftarkan oleh pemerintah di Jaktim, kemudian Jatim. Jatim. Di Jatim. Mohon maaf. Kemudian sudah pindah domisili ke Bali. Tentunya pemerintah Jatim sudah tidak mengakomodir untuk iurannya karena domisilinya sudah tidak di Jatim lagi. Untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya bisa melalui Pandawa.
Oke. Nanti kita ke menu administrasi, dipilih melalui menu pengaktifan kembali status kepesertaan. Oke, tapi sebelumnya melalui langkah-langkah tadi yang udah dijelasin sama Kak Prita ya. Oke, baik. Nah, tadi yang menarik adalah selain Pandawa nih, kemudian sebenarnya aplikasi mobile JKN ini apa saja sih fitur-fitur yang ada di sini, Bu? Oke, kalau mobile JKN itu kita sebetulnya cukup banyak ya fitur yang ada. Di antaranya kita bisa ngecek status kepesertaan kita, beserta anggota keluarga kita dalam satu kakak. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan cek status tagihan kalau seandainya yang bersangkutan adalah peserta mandiri. Kemudian berikutnya kita bisa memanfaatkan layanan mobile JKN itu untuk memanfaatkan KIS digitalnya. Jadi kita tidak perlu, memang kita saat ini tidak ada pencetakan kartu ya, karena kita sedang optimalisasi terhadap layanan online. Jadi KIS digital itu sangat bermanfaat bagi peserta yang menggunakan mobile JKN. Kemudian screening riwayat kesehatan. Kemudian bisa juga kita menggunakan mobile JKN itu untuk melakukan antrian online pada saat kita akan berkunjung ke Vaskes seandainya kita ingin berobat ke sana tanpa harus mengantre. Biasa dapat rujukan gitu ya. Betul. Seperti itu salah satunya. Oh, baik. Tapi bagaimana dengan kalau misalkan pindah Vaskes? Ada caranya atau seperti apa? Bisa. Kita bisa juga menggunakan layanan mobile JKN itu melalui fitur perubahan data untuk perubahan Vaskes. Dan diinformasikan ya kepada peserta JKN, kita bisa kok melakukan perubahan Vaskes itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya, peserta itu diberikan benefit, artinya keleluasaan ya kepada peserta untuk memilih Vaskes tingkat pertamanya. Seandainya sekarang terdaftar di Vaskes A, kurang puas dengan pelayanan yang ada di sana, kita mau berubah ke Vaskes yang lainnya bisa di sana. Setelah 3 bulan tadi itu ya? Betul. Kalau rujukan itu berlakunya berapa lama sih, Bu, biasanya? 3 bulan. 3 bulan ya? Baik, ini menjawab karena ada WhatsApp pribadi yang masuk. Bro, tanyain dong rujukan berapa? Itu 3 bulan ya? Betul. Nggak seminggu langsung ngurus lagi nggak ya? Dan ngurus perpindahan Vaskes pun masih sangat-sangat bisa dengan Pandawa. Baiklah. Nah, untuk layanan tatap muka sendiri kan seperti Ibu bilang tadi, sebenarnya masih PR banget nih untuk mengedukasi masyarakat kita, masyarakat Bali yang kadang-kala mungkin karena memang belum sempet nih, belum terlalu into banget sama aplikasinya atau teknologi ini. Saya mau tatap muka deh gitu kan. Layanan-layanan apa saja yang bisa atau dilakukan secara tatap muka untuk saat ini? Kalau yang layanan tatap muka itu sebetulnya hampir sama dengan apa yang ada di Pandawa ya. Semuanya masih bisa? Masih sama, semuanya bisa. Tetapi memang kita tidak henti-hentinya menginformasikan, istilahnya ayo dong kita pakai yang online aja supaya peserta itu nggak lama menunggu di kantor. BPJS Kesehatan bisa melakukan kegiatan yang lainnya di rumah sambil kita mengakses layanan BPJS itu, layanan JKN itu via Pandawa ataupun via mobile JKN seperti itu. Jadi mungkin waktu kita lebih banyak yang bisa digunakan untuk hal yang lainnya sembari kita juga melakukan proses data yang kita perlukan dalam layanan JKN ini. Mungkin bahasa sederhananya gini, teman-teman dari BPJS Kesehatan tidak mau mengganggu waktu kita nih, kayak saya kerja di Phoenix dari pagi sampai malam ibaratnya. Dan kalau misalkan sudah lewat mobile JKN tadi, salah satunya mungkin Pandawa, sudah bisa kita lewat antrian yang tidak terlalu ramai dalam artian di situ, terus desak-desakan bau badan tidak ada di situ. Ya kan biasa kalau numplek rame kan kadang panas, Bu, kan. Renon kan kadang tiba-tiba nggak ada hujan, tidak angin, tiba-tiba panas sendiri. Iya kan suka kayak gitu kan. Sebenarnya dipermudah nih. Jadi teman-teman bagaimana yang mau lebih efisien lagi di masalah waktunya, masalah yang lainnya juga dengan menggunakan teknologi ini supaya tidak tatap muka lagi. Bukan berarti tatap muka itu sudah tidak dilayani, bukan. Masih tetap bisa. Dilakukan. Baik. Dan tadi ada juga ngomongin tentang, nah bagaimana kalau lansia dan segala macam, apakah selama ini yang berjalan, seperti apa yang selama ini berjalan? Jadi kalau untuk lansia itu kita punya namanya loket prioritas. Loket prioritas, oke. Jadi kita melihat kebutuhan dari lansia itu seperti apa, kita berikan mereka nomor antrian untuk nantinya dilayani secara prioritas, seperti itu. Nanti ada loket khususnya untuk menangani peserta-peserta yang dalam kondisi seperti itu. Kemudahan-kemudahan lagi berarti? Betul. Tapi selama ini ada masukan atau kendala seperti apa di balik layar yang mungkin teman-teman nggak tahu atau seperti apa sih, Bu, pada kenyataannya? Kendala sih sebetulnya saat ini mungkin ada saja ya di setiap titik layanan, tetapi mungkin karena kami kondisikan di kantor cabang kami, karena masih banyaknya peserta yang suka
masih suka datang ke kami untuk tatap muka. Mungkin kondisi yang seperti itu membuat layanan terhadap peserta yang lainnya harus mengantri lebih panjang lagi. Itu saja. Maka dari itu kita melalui Radio Phoenix ini kami menginformasikan, menghimbau kepada peserta JKN untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan dari layanan non tatap muka. Salah satunya Pandawa Mobile JKN untuk kembali lagi kepada si peserta itu sendiri sehingga tidak terlalu lama mengantri. Kita lebih bisa efisiensi waktu. Betul. Kasihan juga kalau mereka harusnya bisa melakukan aksesnya di rumah, tapi harus ke kantor kami membawa anak-anaknya seperti itu kan, kasihan harus mengantri seperti itu. Oke. Justru kita yang kasihan dan ngasih solusi nih sebenarnya. Betul, ngasih solusi sebetulnya. Gitu. Baik, kira-kira solusi apa lagi yang akan dikasih oleh BPJS Kesehatan atau apa yang ingin disampaikan lagi, kita akan bahas di segmen berikutnya. Phoenix Dades Radio Station, masih ada Dodi Yosandra dan juga BPJS Kesehatan dalam live talk show with BPJS Kesehatan. Masih ada Bu Prita untuk sore hari ini. Bu, kita segmen terakhir nih, detik-detik terakhir mengakhiri obrolan. Yang menarik adalah dari tadi kita ngomongin Pandawa, Mobile JKN. Ada nggak sebenarnya teknologi-teknologi atau transformasi digital lain yang sebenarnya dimiliki oleh BPJS Kesehatan? Mungkin beberapa teman-teman juga belum tahu gitu. Boleh dong dicerita-ceritain, Bu? Boleh banget. Jadi kami selain layanan online seperti Pandawa dan Mobile JKN, kami juga ada layanan seperti BPJS Kesehatan Keliling. Jadi konsepnya kami yang jemput bola. Bisa dijelaskan? Tentunya sebelum kami melakukan kegiatan BPJS Kesehatan Keliling, kami kontak dulu dengan PIC di mana kami ingin ataupun dimintai untuk melakukan pelayanan di sana. Bisa dengan instansi, desa, seperti itu. Jadi kami diinformasikan, kita tektokan jadwal kapan harus melakukan pelayanan di sana. Jadi nanti warga dikumpulkan atau siapa peserta yang berkepentingan dikumpulkan untuk kita layani, sama seperti pelayanan di kantor cabang. Seperti itu. Tapi mohon maaf, ini tidak kuota untuk satu orang, seorang Dodi Yosandra mengundang teman-teman satu doang, enggak ya? Tidak. Terima kasih. Tapi ini kumpul dulu. Betul. Paling tidak kita disediakan 20 case pada saat itu sehingga kita bisa lebih optimal datang ke sana untuk pelayanan. Kemudian yang lainnya kita juga ada namanya layanan BPJS Online. Itu apa BPJS Online itu kita sama juga pelayanan seperti di kantor cabang, hanya saja kita melakukannya secara online via Zoom. Ya, tentunya via Zoom itu kita harus tektokan jadwal juga dengan instansi ataupun PIC-nya untuk menentukan kapan kita bisa melakukan transaksi data kepesertaan. Biasa kan kita meeting Zoom, ini meeting. Jadwal dengan teman BPJS Kesehatan ya. Selain itu ada lagi nggak? Kalau selain itu kita ada juga website kita yang bisa dikunjungi oleh peserta untuk dilihat-lihat, dibaca-baca informasi secara lengkapnya terkait dengan layanan yang ada di BPJS Kesehatan secara umumnya. Kemudian kita juga saat ini sedang bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota, karena kami di kantor cabang Denpasar itu ada 3 kabupaten yang kami wilayahi, Denpasar, Tabanan, dan Badung. Jadi masing-masing kabupaten itu punya program. Seperti contohnya Kota Denpasar, melalui Dinas Kesehatan kita selalu diajak kegiatan safari kesehatan. Jadi ada beberapa instansi di sana, termasuk kami juga BPJS Kesehatan, bahkan juga mungkin ada BPJS Tenaga Kerja atau Dinas Kesehatan tentunya dengan fasilitas kesehatan yang menjadi jajaran dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pelayanan. Sinergi instansi tadi. Kita kumpul di satu banjar, kemudian mengumpulkan warga. Di sana ada pemeriksaan kesehatan, kemudian bisa pengecekan data kepesertaan JKN-nya dan pengecekan data-data lainnya yang juga ada di satuan tersebut di kegiatan itu gitu. Kemudian kita dengan Denpasar Selatan kita juga bersinergi dengan kantor camat Denpasar Selatan dalam programnya Prajagra Hasta. Sama juga seperti safari kesehatan. Jadi sangat-sangat ingin mendekatkan diri dengan masyarakat ya. Betul. Di mall pelayanan publik juga ada masuk di situ. Ada juga mall pelayanan publik kita di kabupaten, 3 kabupaten itu sudah ada MPP. Jadi kalau semisal warga datang ke kantor cabang merasa di sana terlalu penuh untuk dikunjungi, ingin tetap melakukan pelayanan tatap muka, bisa melalui MPP yang ada di 3 kabupaten tadi. Wow.
banyak hal yang ternyata mungkin kita mikir ya datangnya cuma ke kantor BPJS Kesehatan, ternyata tempat tadi via Zoom pun bisa online ya. Mau pelayanan publik juga bisa, layanan jemput bola tadi bisa. Ada BPJS Kesehatan keliling. Betul. Dan yang belum tahu sekali lagi untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya kamu tinggal cek di website. Betul. Panduan lengkapnya juga ada di sana ya. Oke. Biasa beberapa tempat memang kalau yang full coba cari tempat yang lain. Iya. Solusinya begitu ya. Betul. Jangan full numplek di situ. Iya. Nanti yang ada kasihan. Desak-desakan seharian, rainan, nggak dapat bikin canang. Nanti semuanya terbengkalai, jangan sampai seperti itu ya. Iya. Oke, dari Ibu sendiri, Bu Prita, ada lagi nggak yang ingin disampaikan? Dan untuk masyarakat terutama yang mungkin harapan besar yang harus diketahui oleh masyarakat dari BPJS Kesehatan. Baik, terima kasih. Dari kami, BPJS Kesehatan, kami berharap apa yang kami sampaikan hari ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi peserta, khususnya peserta JKN yang ada di Indonesia, seluruh wilayah Indonesia, sebagai Finers juga untuk kali ini, supaya lebih mengoptimalkan pemanfaatan dari kanal layanan non tatap muka ini. Supaya nantinya lebih mengefisienkan waktu dari peserta, tentunya lebih memudahkan peserta untuk mengakses kami tanpa harus berdesak-desakan ke kantor cabang Denpasar, salah satunya untuk melakukan proses data kepesertaan. Ataupun hanya sekedar ingin mengetahui status kepesertaan. Betul. Tanpa harus datang ke kantor cabang kami, melalui Pandawa sudah bisa dilakukan. Oke, Bu Prita, terima kasih banyak. Informasinya sangat informatif sekali. Dan Finers yang lagi dengerin, sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Prita tadi, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Kantor Cabang Denpasar, bisa memberikan point of view yang berbeda atau hal-hal lain yang berbeda buat kamu dan akhirnya lebih mendapatkan manfaatnya. Sekali lagi, semakin jelas bahwa transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga adalah tentang komitmen dari BPJS Kesehatan untuk memberikan layanan yang tepat, mudah, dan untuk seluruh masyarakat. Benar ya, Bu ya? Betul. Ibu sukses sekali lagi. Sama-sama. Ya, next mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi ya. Dan sekali lagi buat Finers, Studio Sandra pamit, sebentar lagi ada Ini Indonesia. Tune in dari jam 3 sampai jam 6 sore. Keep your imagination and always try to make it come true.